Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Kurnian Duing, Unit Kerja SD Karuteng 5, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Nomor peserta saya adalah 201520087625. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dalam pembelajaran dengan tema globalisasi pada tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3, kelas 6 SD. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bukti bahwa benar adanya saya melakukan ujian pembelajaran ini pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan berita yang berada di kompasnews.com, yaitu DPR copot Hakim MK Aswanto, Jokowi semua harus taat pada aturan. Bapak Ibu dosen, penguji yang saya hormati, saya mohon masukan ataupun kritik saran atas pembelajaran yang akan saya lakukan. Mari kita lihat video pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat, yes. Oke, ulang, kurang semangat. Pagi, 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 semangat, yes. Bagus. Nah, oke anak-anak, hari ini saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Bagaimana? Sudah berdoa? Belum. Oke, ya saya minta Claudia pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Claudia. Ya, ayo silakan. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mana ketua kelas? Ya, Mona, bagaimana hari ini?
Apakah ada yang tidak datang? Iya Ibu, ada satu orang dari WAU. Siapa? Dari WAU. Oh, Delin? Wow, dia tidak datang? Iya. Kenapa? Sakit? Atau apa? Oh iya, tanpa keterangan. Jangan lupa tulis di absen ya. Kalian berpikir atau memikirkan bagaimana hidup kita tanpa adanya listrik? Pernah? Apa yang kalian pikirkan? Iya, susah melakukan aktivitas pada malam hari. Terus apa lagi? Susah belajar. Susah belajar. Apa lagi? Susah tidur. Bangkitnya rasa ketakutan. Bangkitnya rasa ketakutan. Dan yang pasti akan gelap. Gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Seperti itu. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Yang ada hanyalah kegelapan. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bagaimana listrik itu bisa sampai di rumah kita. Ya, bagaimana listrik macam kita punya di sini, listrik pembangkitnya ada di Ulumbu. Ulumbu ada di Iteng. Lihat toh, kenapa bisa listrik yang dari Iteng bisa sampai di sini? Nah, itu yang mau kita belajar. Oke, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui membaca peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks bacaan tentang menyalurkan energi listrik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu menuliskan hasil analisis tentang informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kalimat yang efektif dengan kosakata baku dengan benar. Dinding dengan benar. Oke, sampai di sini sudah tahu apa yang mau kita lakukan pada hari ini? Sudah. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Yang pastinya kita semua harus selalu semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan ini sebentar, Ibu akan tayangkan sebentar sebuah cerita. Cerita tersebut tentang menyalurkan energi listrik. Setelah kalian membaca cerita tersebut, ada beberapa langkah-langkah pengerjaan yang harus kalian lakukan yang ada di dalam LKPD di dalam sini. Sebentar Ibu akan bagikan ke kamu, masing-masing kelompok ada data ini. Oke? Kemudian kalian juga sebentar akan mengamati video. Video itu adalah video tentang penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah warga, yaitu salah satunya ke rumah kita. Baik. Dari bacaan ini sebentar, kalian harus temukan kira-kira informasi penting apa yang ada dalam bacaan tersebut. Sekarang waktunya kalian untuk membaca. Waktunya kalian untuk membaca. Oke anak-anak, sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk membacakan cerita. Sekarang dari cerita itu saya akan berikan juga sebuah video. Kalian nonton video
dan amati baik-baik. Dalam video pembelajaran buku tema 4, subtema 1, kelas 6. Welcome to my class. Bersama saya, Bu Sinta. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Ayo tetap semangat ya anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Sebelum pembelajaran, ayo anak-anak, siapkanlah diri kalian. Mari kita belajar bersama yuk. Oke anak-anak, tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Berikut adalah aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam penggunaan listrik. Banyak hal yang Oke anak-anak, pembangkit tenaga listrik dapat mengubah energi gerak dan panas menjadi energi listrik ya. Listrik disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai. Tegangan listrik ada yang tinggi dan juga tegangan listrik ada yang rendah adik-adik ya. Oke. Sekarang dari bacaan ataupun video yang sudah kalian nonton, bacaan yang sudah kalian baca dan video yang sudah kalian nonton, kalian harus bisa mencari yang pertama, informasi penting apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut maupun video yang sudah kamu tonton. Kemudian, apakah dari video yang sudah kalian nonton tadi itu bisa kalian buatkan sebuah cerita sebentar. Buatkan sebuah cerita yang harus menggunakan kalimat yang efektif, habis itu penggunaan kosakata yang dari bacaan dan video yang sudah kalian baca dan kalian nonton. Kalian harus bisa melihat informasi penting apa yang ada di dalamnya. Kemudian kalian juga sebentar harus bisa menjelaskan atau menyusun kembali runtutan peristiwa proses penyaluran energi listrik itu, mulai dari pembangkit sampai ke rumah-rumah warga dalam sebuah cerita. Cerita itu sebentar dan hasil yang kamu kerjakan di dalam LKPD ini sebentar akan kalian gunting dan ditempel di styrofoam. Di situ sebentar akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Siapa punya yang paling unik, paling bagus, paling menarik, itu akan mendapat nilai yang bagus. Dengar itu? Oke. Sekarang kamu itu berkreativitas sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kasih keluarkan semua itu di dalam hasil karya yang kamu akan buat sebentar. Kemudian kita harus menentukan kira-kira berapa waktu yang akan kamu gunakan untuk membuat mading ini sebentar, atau membuat proyek ini. Ya, pasti 35 menit. Apa ada yang lain? Semua setuju? 35 menit?
Ya, jadi tidak ada sebentar bilang begini, tambah lagi 5 menit, tambah lagi 10 menit. Pokoknya 35 menit, 35 menit. Kalau ibu bilang mulai kerja, mulai. Jangan bermain, jangan sibuk dengan kelompok-kelompok lain. Urus dengan kelompok masing-masing. Ya, baik sudah. Sekarang duduk di dalam kelompok. Sudah? Oh ya, sudah di dalam kelompok masing-masing. Sebentar, berarti proyek yang ibu dapat. Jadi 6. Pada saat perhatikan huruf. Jangan macam cakar ayam. Hurufnya harus huruf A itu bagaimana, U itu bagaimana. Jangan begini, A sama lagi dengan U, M sama lagi dengan V. Ada yang M sama dengan V. Pokoknya perhatikan huruf, penggunaan huruf kapital, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ya, kerapian juga itu perlu diperhatikan. Baik, sekarang waktunya kamu diskusi dulu di kelompok itu. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan untuk kamu punya hasil proyek. Sebentar, tidak ada yang satu orang saja kerja. Semua harus dapat bagiannya masing-masing untuk mengerjakan proyeknya kamu nih, saudara. Jangan beratkan satu orang karena dia ketua kelompok berarti harus dia yang kerja. Jangan seperti itu. Ya, baik. Ingat, ya sebelum kalian mengerjakan, ketua kelasnya bisa bagikan teman-teman pekerjaan apa-apa yang harus dia lakukan supaya di dalam kelompok itu semuanya aktif. Ya, sekarang kalian boleh mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD itu. Ya, semua harus bekerja. Mulai sudah. Ingat, waktu tadi hanya 35 menit dan semua harus kerja. Sekarang silakan kerja. Ya, ibu akan lagi ceritanya.
Ya, baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan dan menunjukkan hasil karya kalian di kelas. Oke, sebelum kita presentasi di depan kelas, kita tepuk semangat dulu. Satu, tepuk semangat. Ya, baik. Tidak pakai berurut, tapi pakai acak untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Semua kelompok maju semua peserta. Saya minta kelompok 5, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, maju di depan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama anggota kelompok kami adalah Katie, Michelle, Joel M, Jote, dan juga Randi. Ceritanya, energi dihasilkan pembangkit listrik, lalu dihubungkan ke gadung induk dan dinaikkan tegangannya menjadi 70 sampai 150 kV. Aliran listrik disalurkan menuju saluran. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, akan duduk. Berikut. Oke, sekarang kita panggil kelompok 3. Maju ke depan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota-anggotanya adalah Delin, Claudia, Sherin, Ciko, dan Vigo. Buatlah sebuah cerita atau tulisan. Oke, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Semua
sudah menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri. Begitu bagus. Menurut Ibu semuanya bagus. Mungkin kalau kita lihat isinya ya itu dari belakang Sekarang kita lihat dulu apa yang kalian kerjakan tadi. Tadi di situ lembar daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Jawabannya ada air, ada angin, ada panas bumi, ada matahari. Kemudian, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Yaitu mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik menuju ke berbagai tempat. Berikut, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disebarkan ke seluruh rumah-rumah? Jawabannya adalah karena jarak antara pusat pembangkit dengan penduduk sangat jauh. Itu juga tadi, carilah informasi penting menyalurkan energi listrik, proses penyaluran energi listrik. Paragraf 1, topik masalahnya tadi apa? Apa topik masalahnya dari bacaan itu? Yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Kemudian paragraf keduanya, deret penjelasannya. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga anak-anak. Setelah kalian mendengarkan kesimpulan, waktunya kita untuk melakukan evaluasi diri. Siapkan kertas, tulis nama, kelas. Ya. So, Ibu akan bagikan. Jangan ribut sudah. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Waktunya 10 menit. Kerja sekarang. Ya anak-anak, waktunya telah selesai. Kumpul di ketua kelas, oke? Dengan soalnya juga. Kita kerja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Masing-masing duduk. Oke anak-anak. Sekarang berikan apa? Berikan madik? Tidak. Ya, baik. Sekarang saya minta satu orang anak memberikan testimoni lah atau apalah tentang pembelajaran kita sepanjang hari ini. Saya minta ini, pasti ke depan. Kira-kira menurut kamu yang diwakili oleh Paski, apa yang kamu belajar dari kegiatan proyek ataupun pembelajaran kita yang kita lakukan pada hari ini tadi? Jadi menurut saya
Kegiatan ini sangat bagus karena kita bisa saling membagi pendapat, kreativitas, bisa saling bermusyawarah, saling menghargai pendapat dan kreativitas yang diberikan oleh teman. Walaupun ada sedikit perdebatan, tapi akhirnya kita pasti bisa, dan saya harap pembelajaran ini akan terus berlanjut. Tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk pasti yang ganteng. Iya. Kedepannya, kalau diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran seperti ini, jangan sia-siakan. Latih untuk begini kak, mengadili sendiri. Jangan seperti kamu di belakang saling menegur teman, habis itu tidak ingat diri sendiri. Latih untuk bisa apa? Mengontrol diri sendiri. Hebat, kalian sudah menghasilkan satu proyek berupa angkat dulu angkat, iya, bagus, tunjukkan, iya, inilah mading kami ya, 1, 2, 3, inilah mading kami, iya, tepuk tangan dulu untuknya, ya. Karena demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saatnya kita untuk pulang ke rumah. Ingat, sebelum pulang sebentar, kelas ini dirapikan kembali, sapu semua kotoran atau sampah yang ada di bawah kaki. Sekarang saya minta Cynthia maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Cynthia. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Cynthia.